Ya, baik. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan terjauh dari eh, kondisi yang tidak baik eh, sampai saat ini. Dan saat ini saya akan memberikan kuliah dasar pemrograman tentang topik dekomposisi, abstraksi, function, dan prosedur. Jadi yang akan kita bahas itu tadi dekomposisi, abstraksi, fungsi, prosedur, dan ada pendalaman fungsi dan prosedurnya. Dan tentu saja ini dikaitkan dengan notasi algoritma, notasi algoritmik ya. Nah, ini pengertian dari dekomposisi dan abstraksi ya. Dekomposisi itu memecahkan masalah yang kompleks menjadi bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Jadi kalau kita bicara sebuah metode untuk melakukan dekomposisi ini, ada satu problem. Problem itu jangan dilihat seberapa rumitnya dia, bagaimana kita memanajemen atau mengatur atau menyelesaikan permasalahan itu dengan cara memecah-mecah menjadi permasalahan yang lebih kecil, lalu kita coba mencari solusi atas itu. Jadi abstraksi adalah fokus pada informasi penting. Jadi abaikan hal-hal yang detail, kita cuman menggunakan informasi-informasi yang lebih penting gitu ya. Informasi yang penting dan yang kita akan abaikan yang kurang relevan. Nah, cara pandang seperti ini adalah cara pandang computational thinking, dan itu membantu kita sebenarnya dalam cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Terus kita juga bisa mengenal pola, mencari kesamaan di dalam satu masalah. Kira-kira polanya seperti apa, kemudian membangun urutan solusi menyelesaikan masalah itu dengan algoritma. Nah, ini cara pandang computational thinking. Nah, sekarang gimana kita menerapkan itu dalam code? Ya, dalam code atau dalam pemrograman. Nah, ada sejauh ini ada mekanisme problem with the pros easy for small scale. Jadi lihat dari permasalahan yang kecil ya. Ini memang solusi ini bermasalah atau kurang bagus untuk permasalahan-permasalahan yang besar ya. Itu yang tadi bicara soal dekomposisi dan abstraksi tadi. Kita akan sulit untuk track bagaimana detailnya seperti apa. Nah, ini kita lanjut dulu ya. Ini bagaimana sebuah programming itu dikatakan bagus. Ini penting bagi Anda yang mau nanti kita akan dalami tentang pemrograman. Banyak kode, orang berpikir gini, seberapa banyak hebatnya seorang programmer itu bisa dilihat dari berapa banyak code yang sudah dia buat atau dia ketiknya, dia buat ya. Nah, itu ternyata tidak relevan, tidak berbanding lurus dengan sesuatu yang bagus gitu. Jadi bukan sesuatu yang bagus apabila code-nya itu atau tidak segaris lurus dengan code yang banyak gitu. Nah, ini Anda harus tahu bahwa membuat kode yang banyak itu belum tentu bagus. Nah, itu seperti itu. Mengukur seorang programmer itu sebenarnya lebih baik itu dari fungsi, ya, fungsi yang dihasilkan. Nah, ini yang akan kita pelajari, fungsi. Nah, mekanisme menggunakan dekomposisi dan abstraksi. Nah, satu contoh untuk dekomposisi dan abstraksi ini adalah
kita melihat ada sebuah proyektor atau infocus gitu ya yang biasa kita pakai di kelas. Kita anggap itu ada sebuah black box. Kita nggak tahu seberapa detail proyektor itu bekerja. Kita hanya tahu apa yang kita inputkan dan apa yang keluar dari proyektor itu. Jadi kalau kita pasang kabel VGA dari komputer kita atau PC kita masukkan, sambungkan ke proyektor, maka gambarnya akan lebih besar dan itu akan ditampilkan pada tembok misalnya atau pada sebuah layar. Nah, terkadang kita tidak perlu sampai sedetail kita tahu sedetail mungkin tentang cara kerja itu. Kita hanya tahu kita memecah-mecah dari proyektor itu unit per unit yang ada di dalam situ gitu. Nah, kita mendekomposisi proyektor itu, baik itu mulai dari lampunya, mulai dari powernya seperti apa, itu kita mendekomposisi itu. Kita membuat hal-hal kecil apa saja, fungsi yang kecil itu dari sebuah proyektor. Ya, itu akan membuat kita akan lebih baik dalam mengenali proyektor itu. Nah, metode dekomposisi tersebut, itulah yang nanti kita terapkan di code. Nah, gimana kita menerapkan konsep dekomposisi tadi itu dalam sebuah pemrograman. Nah, ini bagaimana kita struktur dari komposisi dari code gitu ya. Pada pemrograman pisahkan potongan kode pada satu modul-modul. Jadi satu program itu bisa terdiri dari modul-modul. Modul-modul itu bisa terdiri dari fungsi-fungsi. Ya, itu nanti cara dekomposisi ada berbeda-beda memang cara pandang di paradigma. Nanti ada di kelas dan lain-lain, itu di object oriented. Tapi kalau di sini nanti kita akan belajar bagaimana sih fungsi di prosedural itu gitu ya. Ada beberapa potongan kode yang bisa berdiri sendiri yang digunakan untuk memecahkan kode, breakup code, dimaksudkan untuk digunakan kembali di reusable. Ada ini istilah yang akan kita gunakan juga dengan fungsi ini reusable ini sangat mungkin ini kita gunakan. Jadi kalau Anda nanti membuat aplikasi-aplikasi yang sudah berskala besar, itu fungsi-fungsi seperti ini itu sangat membantu membuat code itu tidak lebih efektif, lebih efisien gitu. Misalnya fungsi-fungsi tertentu yang kita gunakan yang biasa ada misalnya ada modul-modul tertentu yang menggunakan fungsi yang sama, sehingga tidak perlu lagi kita membuat fungsi tertentu untuk modul tertentu gitu. Jadi kita bisa gunakan code itu lagi untuk modul-modul yang lain. Nah, itu yang disebut dengan reusable. Nah, dengan menggunakan fungsi itu lebih terorganisasi ya, terorganisasi sehingga struktur code itu menjadi lebih gampang dibaca ya. Yang kemudian mempertahankan kode yang koheren. Koheren menurut KBB itu keserasian atau kekompakan akibat dari adanya koordinasi. Jadi dampak dari koordinasi itu adalah koheren. Nah, kita sekarang bicara soal fungsi ya. Sebuah code reusable pieces itu disebut dengan sebuah fungsi. Function is not run program until they are called. Jadi sebuah fungsi
itu kalau di dalam pemrograman apa saja gitu ya, fungsi itu tidak otomatis langsung dijalankan kecuali dia dipanggil. Kalau dia dipanggil baru dia berjalan. Jadi itu bedanya nanti. Itulah yang disebut dengan fungsi ya. Fungsi itu karakteristiknya ada nama, ada parameter. Ya, bisa nol, artinya tanpa parameter. Nah, ini yang nanti disebut dengan prosedur. Sorry, bukan ini yang disebut dengan prosedur. Itu tetap fungsi, tapi nanti yang tidak ada return ya. Menggunakan docstring, kemudian mempunyai body, kemudian harus memiliki return. Nah, ini catatan penting dari sebuah fungsi. Jadi harus punya return. Sebuah fungsi harus mengembalikan sesuatu dari fungsi tersebut. Nah, apa itu? Nah, kalau kita menggunakan Python untuk membuat fungsi, nah inilah strukturnya. Ini ada karakteristik dari fungsi yaitu def. Kemudian ini namanya is event. Kemudian ini nanti di dalam kurung ini adalah parameter ya. Parameter bisa juga dalam bentuk argumen gitu ya. Nah, ini spesifikasinya atau docstringnya ini masuk ke sini. Jadi kalau kemarin kita bicara soal kamus ya, ini lokal kamus. Kemudian ada bodinya. Kemudian ini ada return ya. Ada returnnya. Ini penting nih, return. Punya return ya. Kemudian ini kalau dijalankan dari atas, ini enggak dijalankan def ini tidak otomatis dieksekusi. Ketika kita sudah memanggil inilah baru proses dia memanggil fungsi. Jadi harus dibuat dulu, nanti kalau kita bicara struktur nanti akan kita bahas di selanjutnya. Nah, di dalam body ini ada kita melakukan sesuatu di dalam. Bisa code-nya itu bisa berupa print ya, output ya, bisa berupa output, bisa juga wajib ada return itu. Bisa juga return ini bisa dalam bentuk ekspresi, bisa juga return ini berupa variabel ya, variabel outputnya. Nah, kalau kita sekarang bicara soal scope. Nah, di dalam scope itu kan tadi ada global ya. Kalau kita bicara code, struktur, itu ada main misalnya. Di dalamnya itu ada code-code, kemudian ada pemanggilan code di sini. Nah, kalau kita bicara fungsi punya variabel, punya konstanta juga, maka dia harus punya scope. Kita harus mengenali sebuah scope gitu. Kenapa? Karena tadi saya bilang ada lokal kamus kan ya. Jadi sekarang itu kalau kita bicara variabel, ini agak rancu jadinya. Kenapa? Karena bisa jadi di dalam ini ya, ini body program. Ini dalam body program, ini ada di dalam fungsi. Oke? Ini di dalam fungsi. Anda bayangkan di sini ada X, di dalam sini juga ada X. Nah, supaya membedakan ini maka inilah yang disebut dengan scope. Ada scope di dalam lokal fungsi, ada scope di luar dari lokal fungsi tadi. Nah, kalau di luar sini nanti kita akan mengenal namanya global variable. Nah, di dalam sini itu adalah variable scope. Nah, formal parameter itu adalah ini kita bicara soal X ya, yang didefinisikan di dalam sebuah fungsi.
Parameter ada juga yang disebut dengan aktual parameter. Itulah fungsi yang akan kita kirim. Nah, inilah yang disebut dengan aktual parameter. Ini yang akan kita kirim. Inilah yang disebut dengan formal parameter. Jadi jangan sampai ketukar. Nah, ini adalah function definition. Nah, ini adalah ini di luar fungsi ya. Tadi saya ingatkan bahwa tadi sebuah fungsi itu tidak dieksekusi secara otomatis. Ini lihat ya struktur code-nya. Nah, struktur code-nya ini akan melewati dulu fungsi tanpa dieksekusi, lalu masuk ke dalam terakhirnya baru dia ingat tadi prinsipnya bahwa dia hanya berjalan ketika dipanggil. Jadi ketika sudah dipanggil seperti ini, fx di mana x sama dengan 3, maka 3 itu yang dikirim ke dalam fungsi f. Nah, seperti itu konsepnya. Nah, ini kita bicara soal variable scope. Nah, ini misalnya lah ya prosesnya ya. Kita masih bicara soal variable scope ya. Ini ketika kita menjalankan, ini global scope-nya. Ya, mungkin saya ganti warna ini aja. Ya, ini. Jadi ketika ini dieksekusi, ya, ini global scope-nya ya, global scope. Ketika baris ini dieksekusi, ini akan memunculkan scope-nya 3. Ya. Ini ada f scope, ini local scope-nya fungsi f. Local scope-nya fungsi f. Variable scope-nya fungsi f ya. Variable scope-nya fungsi f. Jadi ini scope-nya x di sini ingat ya. X di sini sudah didefinisikan 3. Itu di global scope. Kemudian X ini dikirim ke fungsi F. Nah, fungsi F ini punya scope. Terciptalah scope-nya F. Nah, di sini X juga dia punya variabel X dengan nilai 3. Oke, kita lanjut. Nah, dengan konsep tadi, baris setelah itu dieksekusilah yang ini. Baris ini. X sama dengan X tambah 1. Nah, di global ini tidak berubah. Di global tetap 3. Ya, di global tetap 3. Di scope-nya si F itu sudah bertambah menjadi 4. Karena pengaruh dari code ini. Komen ini gitu. X sama dengan X tambah 1. Berarti 3 sama dengan X sama dengan 3 ditambah 1. Maka dampaknya adalah X di F scope itu berubah jadi 4. Nah, ketika selesai, ya kan? Ketika selesai perhitungan di fungsi ini, ya, di returnlah X hasil dari perhitungan di fungsi. Maka 4 tadi ditransfer masuk ke global variable. Sekarang set ini itu berada di global variable. Maka set ini bernilai 4 itu hasil return dari si fungsi F scope tadi. Nah, sekarang global scope-nya seperti ini. X sama dengan 3, Z sama dengan 4. Nah, itu konsep fungsi ya. Ingat ya, jika tidak ada return statement, ada warning ya, without return statement. Jadi tidak ada return di sini. Nah, ini tidak ada return. Nah, inilah yang nanti disebut dengan prosedur ya. Kalau di Python ya. Nah, ini
notasi algoritmiknya si fungsi ya. Ini Anda nanti ini tetap menjadi poin kita bahwa seperti yang saya bilang kemarin bahwa kita akan tetap bagaimana Anda memiliki kekuatan di sini di bagian ini ya, paham bagaimana notasi algoritmik itu, sehingga kita dapat mendesain code ya, mendesain code gitu. Nah, di sini ada nama. Saya udah lihat beberapa hasil praktikum yang menurut saya memang belum begitu baik. Nanti saya akan kasih feedbacknya supaya Anda paham bahwa modelnya harusnya begini. Dan saya berharap kalian pun akan lebih maju ya, menguasai bagaimana membuat notasi ya, membuat notasi. Jadi kalau notasi fungsi itu buat function. Ini nama F, ini namanya. Kemudian kita buat inputnya di dalam kurung kurawal. Ya, ini dikasih tanda notasi seperti ini, kemudian dikasih hasilnya, tipe hasilnya apa. Kemudian dibuat di komen bahwa spesifikasi fungsinya apa yang diberikan menghasilkan apa. Lalu di dalamnya dibuat kamus lokal. Nah, ini yang tadi saya bilang kamus lokal. Kamus lokal di dalam fungsi itu ya. Kalau kita kemarin bicara soal kamus di global ya. Sekarang ini kita bicara soal kamus lokal karena ini fungsi yang punya kamus lagi ya, gitu ya. Jadi Anda harus bisa juga dibuatlah cerita sama seperti kamus global, tapi ini berfungsi hanya untuk fungsi itu. Nah, lalu kemudian masuk ke algoritmanya, deretan instruksi algoritmiknya, pemberian harga, input-output, analisis kasus, dan pengulangannya. Ini dibuat di sini. Kemudian hasilnya bagaimana? Returnnya ya. Ini contohnya. Ada program namanya pokok persoalan. Spesifikasi inputnya, prosesnya, outputnya, kemudian kamusnya, kamus lokalnya. Ini semua nama yang dipakai dalam algoritma. Fungsinya nama F. Ini output bisa berupa output ini seperti yang materi sebelumnya. Nah, ini catatan yang perlu Anda perhatikan untuk pemanggilan fungsi. Pada waktu pemanggilan terjadilah asosiasi antara parameter formal. Tadi ingat, nanti kalau kembalikan aja ke video sebelumnya, ke waktu sebelumnya. Jadi ada parameter formal atau input dengan parameter aktual. Ingat, apa beda formal dan aktual tadi harus Anda tahu. Sesuai dengan urutan penulisan dalam list nama parameter input. Kemudian list parameter input dapat berupa nama informasi atau nama konstanta yang telah terdefinisikan dalam kamus atau konstanta. Dapat juga berupa harga konstanta atau harga yang dihasilkan oleh suatu ekspresi. Jadi bisa di dalam fungsi itu ada ekspresi. Kemudian list parameter aktual harus sama jumlahnya, sama jumlah urutan dan tipenya. Jadi kalau Anda buat fungsi A, B, C, jangan sampai ketika memanggil F itu yang Anda pikir B, Anda masukin di urutan pertama. Jangan. Jadi ini nanti akan menjadi A di sini. Nah, itu permasalahan memang. Jadi jangan sampai Anda salah menempatkan urutan ya. Banyak juga terjadi kesalahan-kesalahan seperti itu. Kemudian ada fungsi yang ada defaultnya misalnya, itu harus Anda perhatikan. Jadi misalnya null, itu banyak juga permasalahan di sana. Harga yang dihasilkan oleh fungsi dapat didefinisikan domainnya dengan lebih rinci. Pada akhir dari eksekusi fungsi, harga yang dihasilkan oleh fungsi dikirimkan ke pemakainya. Jadi misalnya
F sama dengan tambah kurang, itu sebuah fungsi. Nah, ini nanti akan masuk ke F. Fungsi boleh dipakai oleh program utama, prosedur, atau fungsi lain. Jadi fungsi itu bisa digunakan lagi dari prosedur, dari fungsi yang lain bisa manggil, bahkan fungsinya sendiri, fungsi manggil fungsinya sendiri. Itu namanya rekursif ya. Jadi dia manggil diri sendiri. Nah, itu bagus juga, menarik juga kalau itu bisa digunakan ya. Memang agak sedikit lebih rumit memang, Anda membayangkan itu berlooping-looping, tapi itu efisien ya untuk kasus-kasus tertentu. Misalnya di aplikasi eGov itu banyak yang kami gunakan untuk rekursif. Itu jauh lebih baik ketika fungsi-fungsi kompleks yang kami gunakan itu bisa kita gunakan dengan rekursif. Nah, ini contoh untuk notasi algoritmanya. Nah, ini dibaca, ini contoh program contoh. Nah, ini dibaca X dan Y menghitung apa, kemudian ini contoh bisa Anda baca, ini sudah kita bahas minggu yang lalu. Ini ada kamusnya, fungsinya, kemudian menghitung, ini dibuat deskripsinya. Ingat bahwa ini ya, ingat notasi-notasi ini penting ya di notasi algoritmik ini. Jadi jangan sampai salah. Nanti kita akan bahas lagi mengenai ini. Nah, ini fungsi sebagai prosedur. Perbedaan mendasar antara prosedur dan fungsi adalah ketidakhadiran suatu return. Jadi kalau nggak ada return, ini memang kalau di Python kita kenal ini, kita bisa bilang ini adalah sebuah prosedur. Sebuah prosedur sama halnya dengan fungsi, ditulis dan kemudian dipanggil dengan menyebutkan namanya. Hampir sama dengan fungsi dan prosedur ya. Prosedur dan fungsi itu hampir sama, bahkan perbedaannya sangat tipis ya. Sangat tipis. Cuman di sini ya, di return. Prosedur berisi sederetan perintah algoritmik yang memiliki tujuan spesifik yang akan menghasilkan efek neto yang terdefinisi. Perhatikan bahwa pemanggilan prosedur tidak perlu diassign ke suatu variable. Ini karakteristik prosedur itu memiliki nama, bisa memiliki parameter dan spesifikasi prosedur ya. Kemudian memiliki body prosedur. Nah, prosedur adalah kesederetan instruksi algoritmik yang diberi nama dan akan menghasilkan efek ya. Sama kayak tadi, mendefinisikan prosedur harus menentukan nama, ada parameter, ada initial state, ada function final state, kemudian urutan dari prosedurnya itu. Kemudian prosedur didefinisikan dalam kamus. Ya, prosedur harus didefinisikan dalam kamus. Sama kayak fungsi juga. Prosedur tanpa parameter menggunakan nama pada kamus global. Jadi kalau tanpa parameter itu menggunakan variabel dari global. Jadi kayak tadi ya, X, kalau dia tanpa scope variabel, itu X yang dia maksud di dalam situ adalah X dari global variable ya. Nah, prosedur juga memiliki formal dan aktual. Itu sudah tadi kita bahas. Pada saat dipanggil terjadi asosiasi antara parameter formal dan aktual. Nah, ini saya mau dalami tentang fungsi. Nah, ini Anda harus tahu bahwa ada return dan print tadi. Itu berbeda. Return only has meaning inside the function. Print can be used outside the function. Jadi bisa kita gunakan print itu dari luar fungsi. Only one return. Ingat bahwa return itu hanya mengeluarkan satu return. Satu return berupa bisa variabel, bisa juga bisa variabel ya, variabel returnnya. Code inside function but
after return statement is not executed. Jadi ingat, ini penting, ketika kita sudah membuat return dari sebuah fungsi, apapun code di bawah itu tidak dianggapnya. Jadi fungsi itu adalah baris terakhir. Makanya tadi kalau di Python sintaksnya itu kalau Anda mendefinisikan fungsi, ya itulah return itu adalah baris terakhir gitu. Has a value associate given a function color. Nah ini kalau print bisa, kalau tadi return itu cuma satu, print itu bisa banyak outputnya, dan itu bisa berupa apa ya, di layar konsol, di konsol bisa print dalam bentuk apa macam-macam ya, dan kemudian can be execute, bisa lagi dieksekusi di bawahnya gitu, code di bawahnya. Nah, functional as argument ya. Argument can take off on any type even function. Jadi ini contoh ya, saya mau jelaskan ini. Kalau function take an parameter. Jadi ini fungsi A, itu tidak punya parameter. Dia tidak ada return, ya, tidak ada return. Tidak punya parameter. Nah, kalau tadi di teori kita tadi itu ini disebut dengan prosedur ya. Kemudian bisa juga digunakan seperti ini. Fungsi ada parameter. Call function B, take one parameter. Jadi panggil fungsi B dengan Y sebagai parameter. Nah ini C, ya, function C, kemudian dipanggil lagi function A itu ya. Jadi parameternya function A itu masuk ke function C ya. Jadi takes one parameter another function. Jadi function A tadi ada nggak outputnya, returnnya? Tidak ada return. Maka function yang nanti dimasukkan ke sini tidak ada return, tidak ada Z-nya sebenarnya. Nah nanti kita bahas ini ya ini. Jadi gimana kira-kira hasilnya ya di hasil code ini ya? Function C manggil function A. Kita manggil function A dimasukkan ke function C. Nah, ini function C itu scope-nya none ya, return-nya none. Nah, kemudian ini yang kedua adalah 5 plus function B. Function B dikasih input parameternya 2. Jadi ini return Y, berarti 2 kembali lagi menjadi 7. Nah, ini Anda perhatikan. Dia memanggil function C, dengan function A. Jadi function A dimasukkan ke function C. Function A itu none. Maka Z ini none, maka return dari Z itu none ya. Nah, ini ada masalah tadi. Saya mau jelaskan ini lagi. Ini bicara scope tadi ya. Ketika X di sini berupa global variable, kemudian kita manggil fungsi F tadi dengan memasukkan nilai X sama dengan 5. X di sini itu berbeda dengan X di sini. X di sini itu sama dengan X di sini. Jadi X yang ada di sini itu adalah global. Jadi karena dia tidak ada inputan X di sini, sehingga X yang ada di sini, X di dalam fungsi F tadi itu adalah global variable. Nah, kemudian kalau X sama dengan 5 di sini, kita manggil fungsi G, print X inside the pick up from scope the call function G. Jadi ketika kita print ya, kita X ini kita masukin ke sini, 5 itu kita masukin ke sini. Kalau kita print X, itu yang muncul adalah yang dari sini,
yang dari sini. Kenapa? Yang masuk dari sini adalah Y itu, bukan X. Jadi kalau kita print yang di sini itu sama dengan print yang dari sama kita itu mengeprint atau kita mengeluarkan X yang ada di sini, X yang ada di sini. Bukan Y yang kita print, tapi X yang kita print. Jadi jangan salah ya fungsinya ini. Nah, ini kalau jadi X di sini ya, X plus 1 ini dia bilang error. Nanti kita bisa tes ya di praktikum. Anda tolong coba fungsi ini. Nah, ini print X yang ada di sini itu semua dari global ya, dari global variabel yang di print. Ini juga. Ini fungsi ya. Tapi yang di print di sini itu adalah global variable. Nah, itu saja mungkin ya materi kita. Anda kalau mau baca lebih dalam, ini ada 2 referensi yang saya gunakan. Silakan dipelajari dan nanti akan ada praktikum. Akan kita coba beberapa. Nanti saya akan upload materinya. Silakan Anda pelajari itu. Mungkin itu saja kuliah kita saat ini. Salam sejahtera untuk kita.